Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini, kita akan mengupas sejenak skema Ponzi terbesar dalam sejarah manusia. Penipuan Madoff. Madoff yang bernama asli Bernard Lawrence Madoff dikenal sebagai penipu yang merugikan kliennya sampai 65 miliar US dollar selama bertahun-tahun. Namun, asetnya yang sebenarnya hanya 650 juta dolar AS. Aneh bukan? Madoff mempertaruhkan seluruh hidupnya menjalani kehidupan yang riskan hingga akhirnya hanya mendapatkan 1%. Ibarat bunyi peribahasa ada udang di balik batu, mengacu pada seseorang yang bertindak atau bersikap ganjil, tidak seperti biasanya. Karena itulah, tim Mata Ketiga meneliti kasus Madoff dan semakin ditelusuri, justru semakin aneh dan sulit dicerna akal sehat. Berikut ini, saya akan membagi 3 bagian dari cerita aneh ini. 1. Kasus penipuan Madoff, seluk-beluk dari kasus terbesar abad ini. 2. Nasib yang ganjil dari orang-orang yang terlibat dalam kasus Madoff. 3. Perkembangan terbaru kasus Madoff. Pada pagi hari tanggal 11 Desember 2008, Bernard Madoff, mantan pemimpin bursa Nasdaq, ditangkap polisi atas dugaan penipuan sekuritas. Bernard Madoff dikenal sebagai penipu yang merugikan kliennya sampai 60 miliar US dollar selama bertahun-tahun. Jumlah penipuan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Saat ditangkap, Madoff telah menipu sebanyak 37.000 orang di 136 negara hingga 65 miliar dolar AS dengan mendirikan sekuritas Bernard L. Madoff Investment Securities. Korban penipuan Madoff mencapai lebih dari 4.800 institusi yang mencakup individu, badan amal, badan dana pensiun, hingga hedge fund atau pengelola investasi. Kabar ini seketika membuat gempar pers global. Publik pun seakan bertanya heran dan bingung bagaimana Madoff melakukannya. Madoff lahir di New York pada tahun 1938 dari keluarga Yahudi yang miskin. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Hofstra di New York pada tahun 1960, Madoff yang cerdik tidak bekerja di bidang hukum, tetapi terjun ke industri sekuritas. Lagi pula, apa yang lebih menggoda di dunia ini daripada menghasilkan uang dengan uang? Sistem perdagangan saham di Amerika Serikat pada awalnya ditangani secara manual, sehingga perdagangan saham memakan banyak waktu dan banyak kesalahan, dan komisi pedagang juga tinggi. Madoff pun melihat masalah itu, dan kebetulan dia berada di era kebangkitan teknologi komputer. Perusahaan Madoff segera menjadi salah satu pembuat pasar atau penyedia likuiditas otomatis pertama saat itu, mengandalkan sistem komputer untuk mencocokkan laporan harga dari dealer sekuritas yang berbeda untuk transaksi, yang tidak hanya meningkatkan tingkat transaksi, tetapi juga secara efektif mengurangi biaya transaksi. Awal mula bangkitnya Madoff erat hubungannya dengan bursa Nasdaq. Madoff adalah salah satu pencipta dan promotor Asosiasi Dealer Sekuritas Nasional Nasdaq karena menggunakan teknologi lintas era. Sekuritas Bernard L. Madoff Investment Securities pun telah melonjak dalam volume perdagangan, pernah menduduki peringkat ke-23 di AS pada puncaknya. Karena memainkan peran penting dalam pengembangan industri, Madoff pun menjabat sebagai ketua bursa Nasdaq selama 3 tahun, dari 1991 hingga 1993. Namun tak disangka, seorang tokoh legendaris di Wall Street mulai terlibat dalam penipuan yang menggemparkan semasa puncak karirnya sebagai pemimpin Nasdaq. Ini benar-benar sulit dimengerti. Kenapa tidak memilih jalan hidup yang benar? Mengapa melakukan penipuan? Kolumnis New York Times Diana B. Enriquez mewawancarai Madoff secara eksklusif setelah kasus tersebut dan menerbitkan buku The Wizard of Lies, Bernie Madoff and the Death of Trust adalah bahan penelitian Madoff yang paling otoritatif saat ini. Menurut cerita Madoff, dia menapak jalan penipuan karena transaksi yang dia tangani kehilangan semua uangnya. Awalnya Madoff hanya bermain kecil-kecilan, namun gali lubang tutup lubang Madoff semakin besar, jadi dia pun berhenti berdagang dan mulai menipu sepenuhnya. Lalu bagaimana Madoff melakukan aksinya?
Ketika Madoff menjadi ketua Nasdaq, nilai pasar perusahaan itu adalah 300 juta dolar AS. Meskipun sudah di luar jangkauan di mata orang biasa, tapi itu benar-benar tidak ada artinya bagi konglomerat besar di Amerika Serikat. Jadi Madoff harus berbaur dalam lingkaran papan atas. Pertama-tama, Madoff bergabung dengan klub Yahudi kelas atas dengan hanya 300 anggota yang secara langsung menerima tokoh-tokoh top di lingkaran pengusaha politik dan budaya. Klub papan atas bernama Palm Beach County ini adalah salah satu klub paling misterius di Amerika. Perlu iuran sebesar 300.000 dolar AS per tahun, dan anggota juga diminta untuk memberikan sumbangan amal setidaknya 300.000 dolar AS setiap tahun. Di sini Madoff dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari banyak pengusaha Yahudi kaya berkat statusnya sebagai mantan ketua Nasdaq. Awalnya Madoff mengembangkan 4 investor. Dia menjanjikan imbalan yang stabil sebesar 10% hingga 12% per tahun. Faktanya, batch pertamanya dari batas bawah telah menghasilkan banyak uang untuknya. Bagi Madoff, siapapun yang ingin menarik saldo pokok akan menerima transfer bank 2 atau 3 hari kemudian. Karl Marx memiliki sejumlah kutipan terkenal yang disebut akumulasi primitif dalam bab 24 Das Kapital. Selama modalnya untung 10% akan dipakai di mana-mana dan 50% akan menimbulkan risiko yang positif. 100% akan membuat orang mengabaikan semua hukum, dan 300% akan membuat orang tidak takut akan kejahatan atau bahkan risiko digantung. Menurut aturan 72 yang terkenal, jika bunga dihitung dengan bunga majemuk 1%, saldo pokok akan berlipat ganda setelah 72 tahun. Menurut rasio ini, investasi investor dapat berlipat ganda selama lebih dari 7 tahun. Tidak peduli tahun berapa, apakah pasar saham naik atau turun, Madoff dapat memberikan tingkat pengembalian tetap. Bagi kapital, ini benar-benar menggoda. Hasilnya, nama Madoff pun tersebar luas. Madoff tahu betul akan sifat tamak manusia. Setelah dia menjadi terkenal, dia tidak pernah secara aktif untuk menarik orang untuk berinvestasi, tetapi mengandalkan investor awalnya untuk menarik orang untuk bergabung dengan perusahaannya. Jika ada yang menanyakan strategi investor Madoff, Madoff akan menggunakan beberapa istilah yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, seperti misalnya menjelaskannya dengan istilah strategi konferensi split strike. Ketika ada yang ingin bertanya lebih detail, Madoff pun tidak senang dan menolak untuk menjawab. Sang investor pun berpikir bahwa ini adalah rahasia dapur orang, jadi rasanya tidak etis jika bertanya lebih lanjut. Justru karena sosok Madoff yang misterius, sehingga sulit bagi orang biasa memintanya untuk mengelola keuangan. Jadi mereka sangat menghargai kesempatan seperti itu. Selama uang itu diserahkan kepada Madoff, investor biasanya tidak bertanya lebih lanjut tentang saldo pokoknya, karena khawatir akan sulit untuk menitipkan uangnya lagi kepada Madoff. Madoff menghasilkan banyak uang haram dengan mengandalkan skema Ponzi yang terdengar sederhana namun mengandung ilmu yang dalam ini. Madoff menggunakan uang tipuan dari investor baru untuk membayar bunga investor lama. Bola salju bergulir semakin besar. Karena reputasi Madoff sangat baik selama 20 tahun terakhir, jadi selain mengelola kekayaan pribadi, bahkan bank pun mempercayai Madoff untuk berinvestasi, seperti HSBC yang terkenal, BNP Paribas Fortis Belgia, The Royal Bank of Scotland, BNP Paribas Paris, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa bahkan bank-bank besar pun tidak dapat menjamin pengembalian investasi tahunan 10%. Ketika berada pada titik ini, Madoff pun tak bisa berhenti lagi, hanya dengan terus mengembangkannya. Dia baru dapat terus membayar bunga yang semakin besar. Sampai setelah terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008, beberapa klien Madoff menuntut penebusan dengan total investasi lebih dari 7 miliar dolar AS. Jika bukan karena penembusan besar ini, Madoff masih bisa terus memainkan triknya. Belakangan dalam sebuah wawancara dengan Diana Enriquez, Madoff mengatakan bahwa dia punya cara untuk melanjutkan permainan ini. Hanya saja dia merasa telah lelah dan berpikir semua itu harus diakhiri.
Madoff kemudian mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini kepada kedua putranya. Kedua putranya segera melaporkan ke FBI tentang kejahatan mengerikan ayahnya setelah berkonsultasi dengan pengacara. Keesokan paginya, FBI menangkap Madoff, dan setelah persidangan 6 bulan, Madoff akhirnya dijatuhi hukuman 150 tahun penjara dan denda 170 miliar dolar AS oleh pengadilan. Tentu saja, Madoff tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Seperti banyak orang Yahudi, Madoff menjalankan bisnis keluarga. Kedua putranya menjabat sebagai eksekutif di perusahaan, dan saudara laki-lakinya Peter menjabat sebagai Chief Compliance Officer perusahaan. Sementara putri Peter, Sana Madoff, menjabat sebagai penasehat hukum perusahaan. Di pengadilan, Madoff memikul sendiri tanggung jawab atas skema Ponzi. Ia menyatakan keluarganya tidak tahu sama sekali atas sepak terjangnya. Bagaimana ceritanya sampai-sampai kesaksian Madoff diterima oleh pengadilan? Ternyata, Madoff telah memisahkan sepenuhnya departemen penjualan dan departemen sekuritas perusahaan. Dia menempatkan 2 departemen di lantai yang berbeda dan melarang komunikasi lintas departemen. Kecuali dia, tidak seorang pun yang memahami pekerjaan perusahaan secara keseluruhan. Menurut pernyataan ini, Madoff mengatakan bahwa kerabatnya tidak terlibat dalam penipuan. Artinya Madoff, yang baru memulai penipuan lebih dari 20 tahun yang lalu, telah memikirkan jalan keluar untuk keluarganya di kemudian hari. Perencanaan yang matang dan penanganan yang cermat Madoff ini memang benar-benar mengagumkan. Tetapi jika direnungkan, seseorang yang memiliki perencanaan yang matang dan cerdas seperti Madoff ini, kenapa harus menjalankan skema Ponzi? Dalam kasus Madoff, perasaan yang tidak dapat dijelaskan ini akan terus terjadi nantinya. Perusahaan sekuritas Madoff memiliki 4.800 klien besar dan kecil. Madoff tidak pernah menyediakan pelanggan dengan sistem penyelidikan elektronik. Tentu saja, semua pendapatan adalah pendapatan palsu yang dibuat oleh Madoff yang dikirim ke pelanggan melalui surat dan pembayaran bulanan. Untuk membuat akun palsu pada 4.800 pelanggannya setiap bulan saja merupakan sebuah pekerjaan besar. Lalu siapa yang melakukan pekerjaan ini? Oleh Frank DeVascali, orang kepercayaan Madoff. Di gedung perusahaan Madoff, Departemen Frank adalah departemen inti yang sebenarnya dan juga merupakan bagian yang gelap. Jika semuanya benar seperti yang dikatakan Madoff, maka keluarganya tidak bekerja apapun alias pengangguran di perusahaan, karena Madoff tidak melakukan transaksi apapun selama 15 tahun itu. Putranya telah menjadi eksekutif selama 20 tahun dan tidak melakukan apa-apa. Tidakkah mereka merasa aneh? Sekarang mari kita beralih ke bagian 2 untuk memahami sejenak tentang orang-orang yang terlibat dalam kasus Madoff. Pertama adalah Peter Madoff, adik Madoff, yang merupakan Chief Compliance Officer perusahaan. Dia mengaku bersalah atas beberapa tuduhan penipuan di pengadilan federal. Pada 20 Desember 2012, Peter divonis 10 tahun penjara. Dia juga satu-satunya kerabat Madoff yang dijatuhi hukuman penjara. Yang kedua adalah Sana Madoff, putri Peter, yang merupakan penasehat hukum perusahaan. Pengalamannya jauh lebih legendaris. Sebenarnya, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat telah lama menduga ada yang ganjil dengan operasional perusahaan Madoff. Pada tahun 2003, komisi terkait juga pernah menunjuk asisten direktur Eric Swanson untuk menyelidiki perusahaan Madoff. Dan yang bertanggung jawab untuk berurusan dengan Eric Swanson adalah Sana Madoff. Tapi tak disangka, beberapa bulan kemudian Sana dan Eric jatuh cinta, kemudian menikah. Jadi penyelidikan Eric terhadap perusahaan keluarga istrinya tidak membuahkan hasil. Seluruh prosesnya bahkan jauh lebih fantastis daripada serial TV. Sekarang Sana telah meninggalkan industri sekuritas. Dia menyatakan di media sosial bahwa dia adalah seorang instruktur yoga. Peter dan Sana sangat beruntung dibandingkan dengan 4 orang lainnya yang ingin saya ulas berikut ini, karena kecuali mereka berdua lainnya sudah meninggal. Saya akan ulas satu persatu berdasarkan urutan kematian mereka. Orang pertama yang meninggal adalah Jeffrey P. Kewer. Dia sendiri adalah penerima manfaat terbesar dalam kasus Madoff.
Sebelumnya, Pickaway bekerja sebagai akuntan. Dia dan Madoff adalah sahabat karib. Pada awal tahun 1989, keduanya mendirikan Yayasan Nirlaba. Yayasan ini pernah menyumbangkan 268 juta dolar AS dalam bentuk hibah kepada lembaga-lembaga seperti Kelompok Hak Asasi Manusia dan Perpustakaan New York, dan juga menyumbangkan 50 juta dolar AS kepada Institut Teknologi Massachusetts untuk penelitian ilmu saraf. Di satu sisi, Madoff membuat skema Ponzi besar untuk menipu. Di sisi lain, Madoff menyumbangkan sejumlah besar uang lebih dari 300 juta dolar AS melalui yayasan yang didirikan dengan Pickaway. Operasional ini benar-benar membingungkan. Hingga sebelum kasus Madoff, Pickaway telah meraup keuntungan total 5,1 miliar dolar AS dari skema Ponzi Madoff. Artinya Pickaway menelan sendiri sebagian besar uang haram dalam skema Ponzi Madoff. Pickaway adalah sosok orang yang pintar berakting. Sekilas tentang skema Ponzi. Skema Ponzi merupakan sebuah istilah untuk praktek kotor dalam bisnis keuangan yang menjanjikan pemberian keuntungan berlipat ganda yang jauh lebih tinggi dari keuntungan bisnis real bagi investor yang mau menyimpan dana investasinya lebih lama di perusahaan investasi seperti sekuritas, bank, asuransi, ataupun investment banking. Para investor umumnya tidak tahu dan tidak mau tahu dari mana perusahaan membayar keuntungan yang dijanjikan. Nama Ponzi diambil dari seorang penipu bernama Charles Ponzi yang tinggal di Boston, AS. Ponzi terkenal dengan penipuannya karena menawarkan investasi berupa transaksi spekulasi perangko AS terhadap perangko asing di era 1919 hingga 1920. Melalui perusahaan miliknya, Ponzi menjanjikan investasi dengan keuntungan 40% dalam 90 hari. Padahal kala itu bunga bank pada saat itu hanya 5% per tahun. Untung yang dijanjikan Ponzi ternyata hasil tambal sulam. Pada pertengahan Agustus 1920, audit oleh pemerintah terhadap usaha Ponzi menemukan bahwa Ponzi sudah bangkrut. Total aset yang dimilikinya sekitar 1,6 juta dolar AS, jauh di bawah nilai utangnya kepada investor. Hingga kini metode meraup keuntungan yang dilakukan Ponzi masih banyak digunakan. Salah satu praktek skema Ponzi yang banyak digunakan adalah multilevel marketing alias MLM. Salah satu dari 400 orang terkaya di Amerika, versi majalah Forbes pada tahun 2009, Pickaway menduduki peringkat 371 pada saat itu. Forbes menempatkan kekayaan bersihnya sebesar 1 miliar dolar AS. Faktanya, kekayaan sebenarnya Pickaway lebih dari 10 kali lipat dari jumlah ini, tetapi berapa besarnya masih menjadi misteri hingga hari ini. Dan hal-hal yang lebih aneh pun muncul. Pada 25 Oktober 2009, setahun setelah Madoff ditangkap, Pickaway ditemukan tewas secara misterius di kolam renang rumahnya. Menurut Departemen Kepolisian Palm Beach County, Florida, Pickaway mengalami serangan jantung di kolam renang dan menyebabkannya tewas tenggelam. Pickaway meninggal pada usia 67 tahun ketika itu. Orang kedua yang meninggal adalah putra sulung Madoff, Mark, yang ditemukan tewas tergantung di ruang tamu apartemennya di Manhattan, New York pada 11 Desember 2010. Keluarganya mengatakan bahwa Mark tidak tahan dengan kejahatan mengejutkan yang dilakukan oleh ayahnya dan bunuh diri. Tapi ada satu poin yang rada ganjil di sini. Mark bunuh diri saat istrinya sedang berlibur dan Mark sendirian di rumah bersama putranya yang baru berusia 2 tahun. Sebelum gantung diri, Mark sempat mengirim istrinya pesan teks memintanya mencari seseorang untuk menjaga putranya. Perilaku seperti ini juga tidak masuk akal. Seharusnya menitipkan dulu anaknya kepada seseorang, baru kemudian bunuh diri. Ini adalah salah satu poin yang agak membingungkan. Orang ketiga yang meninggal adalah putra kedua Madoff, Andrew. Andrew meninggal di rumah sakit New York City pada September 2014. Penyebab kematiannya adalah limfoma sel mantel. Jenis kanker ini sangat langka. Hanya ada 15.000 kasus di Amerika Serikat. Andrew meninggal pada usia 48 tahun ketika itu. Orang keempat yang meninggal adalah asisten kepercayaan Madoff, Frank DeVascali. Frank mengaku bersalah atas 10 tuduhan yang didakwakan oleh jaksa, termasuk konspirasi, penipuan sekuritas,
penipuan penasehat investasi, penipuan surat elektronik, penipuan transfer bank, sumpah palsu, penghindaran pajak, pencucian uang internasional, pemalsuan perdagangan aset dan pembukuan. Aset pribadinya sebesar 170 juta dolar AS disita. Frank meninggal pada 7 Mei 2015. Sebelumnya dia berada di rumah menunggu hukuman dari pengadilan. Penyebab kematiannya adalah kanker paru-paru dan berusia 52 tahun ketika meninggal. Berikut mari kita simpulkan bersama dari 6 orang yang paling dekat hubungannya dengan Madoff, kecuali Peter dan Shana putrinya. 4 lainnya meninggal secara silih berganti dalam waktu 6 tahun. Satunya meninggal karena tenggelam, satunya lagi tewas gantung diri, dan 2 lainnya tewas karena kanker. Jika kita tidak melihat masalah ini dengan teori konspirasi, kita hanya bisa mengatakan bahwa tingkat kematian orang yang terlibat dalam kasus Madoff setinggi 67%. Apa yang dipaparkan di atas adalah terkait nasib aneh dari orang-orang yang terlibat dalam kasus Madoff. Sekarang kita memasuki bagian ketiga, perkembangan terakhir kasus Madoff. Untuk memulihkan kerugian besar yang disebabkan oleh kasus Madoff, pemerintah AS menyewa seorang pengacara yang sangat berpengalaman, Irving H. Vickard, untuk mengejar kembali dana yang raib dari kasus Madoff. Pada 2018, Vickard telah memulihkan total 13,3 miliar dolar AS, terhitung sekitar 70% dari obligasi dalam kasus ini. Tapi tunggu sebentar, bukankah kasus Madoff menelan 65 miliar dolar AS? Dari mana angka 13,3 miliar dolar AS ini? Pasalnya secara perhitungan juga tidak mungkin 70% dari obligasi. Ternyata sistem perhitungannya seperti ini. Angka 65 miliar dolar AS itu adalah penjumlahan total saldo pokok ditambah bunga selama 20 tahun terakhir dari penipuan Madoff. Jumlah total ini tidak diakui oleh pemerintah AS. Mereka hanya mengakui bagian dari saldo pokok korban. Jumlah pokok dari 4.800 korban hanya 19 miliar dolar AS. Jadi tugas pengacara adalah mengejar kembali pokok sebesar 19 miliar dolar AS. Semua properti milik Madoff dilelang seharga 650 juta dolar AS. Ini adalah uang pertama yang diterima oleh tim likuidasi. Lalu dari mana sisa 12 miliar atau lebih itu? Denda dan pengakuan bersalah yang dinegosiasikan, 2 di antaranya sangat besar jumlahnya dan sangat representatif. Di sini saya akan memaparkannya secara singkat. Pertama, pada tanggal 7 Januari 2014, Bank JP Morgan Chase setuju untuk membayar denda total sebesar 2,5 miliar dolar AS. Mengapa JP Morgan Chase didenda? Karena menurut jaksa, JP Morgan Chase, bank yang terkait dengan Madoff, diduga melanggar undang-undang kerahasiaan bank AS. JP Morgan tidak segera melaporkan kepada otoritas AS terkait akun yang mencurigakan. Selain itu, JP Morgan sebagai bank penyimpanan utama adalah yang pertama memperkirakan bahwa penipuan Madoff mungkin akan terbongkar, sehingga lebih dulu menarik 275 juta dolar AS yang diinvestasikan di perusahaan sekuritas Madoff. Dan karena buktinya meyakinkan, JP Morgan setuju untuk membayar denda, namun denda besar kedua jauh lebih jelas. Siapa yang didenda? Mendenda janda Barbara Pickauer dengan total 7,2 miliar dolar AS. Di poin ini, mungkin ada yang semakin bingung. Pertama, total aset Pickauer hanya 1 miliar dolar AS setelah ditelusuri Forbes. Lalu dari mana asal denda ini? Kedua, karena Pickauer hanya mendapatkan 5,1 miliar dolar AS dari Madoff, mengapa didenda 7,2 miliar dolar AS? Berikut penjelasan singkatnya tentang sistem penting dalam sistem peradilan Amerika yang disebut plea bargain, yaitu suatu bentuk negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa yang mengakui kejahatannya agar hukumannya lebih ringan. Karena terlalu banyak kasus di Amerika Serikat, jadi jika setiap kasus harus melalui pengadilan, itu akan memakan banyak sumber daya publik, ibarat lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, Amerika Serikat membentuk sistem plea bargain, di mana jaksa bernegosiasi dan tawar-menawar dengan tersangka kriminal. Jika hasil nego diterima oleh kedua belah pihak, kasus dapat ditutup tanpa melalui pengadilan. Pengacara Pickard dan janda Pickauer Barbara
menyetujui penyelesaian di luar pengadilan. Tetapi Barbara membayar harga yang mahal sebesar 7,2 miliar dolar AS. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa Pickawall sepenuhnya bersalah dalam kasus Madoff, tetapi karena sudah terlanjur meninggal, jadi tidak bisa lagi divonis. Jadi pemerintah AS hanya mengejar kembali uangnya. Setelah mengejar kembali dana sebesar 7,2 miliar dolar AS itu, Barbara janda Pickawall pun sepenuhnya terbebas dari himpitan yang menyesakan. Dia mendirikan yayasan baru bernama GPB dengan total aset lebih dari 3,7 miliar dolar AS, peringkat ke-24 di Amerika Serikat berdasarkan nilai aset. Berapa banyak sebenarnya uang yang dimiliki Pickawall semasa hidupnya, dan dari mana asal uang itu? Tidak ada yang tahu. Ini adalah perkembangan terbaru dalam kasus Madoff. Sebenarnya kompleksitas dan drama atau alur cerita dalam kasus Madoff tidak akan selesai meski saya perpanjang lagi durasinya selama 20 menit. Jadi saya hanya dapat memilih beberapa representasi yang tampaknya sangat tidak masuk akal dan membagikannya dalam video kali ini. Poin yang paling membingungkan dalam kasus ini adalah bahwa dalam saldo pokok hingga 19 miliar dolar AS, Madoff sebagai pelaku utama hanya mendapatkan recehnya. Bukankah itu lucu? Jeffrey Pickawall meninggal karena serangan jantung di kolam renangnya. Mark gantung diri di rumah di depan putranya yang baru berusia 2 tahun. Andrew dan Frank keduanya meninggal karena kanker. Ini benar-benar membuktikan pepatah lama bahwa kehidupan nyata bahkan jauh lebih fantastis dan tidak masuk akal daripada drama TV. Madoff yang berusia 82 tahun pada pertengahan 2020 ditemukan sakit parah dan usia hidupnya hanya tersisa 18 bulan. Dia mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari penjara untuk menghabiskan sisa hidupnya, namun permintaan itu ditolak oleh pengadilan. Lalu pada 14 April 2021, Madoff meninggal di Federal Medical Center Butner, sebuah penjara federal untuk narapidana dengan kebutuhan kesehatan khusus di dekat Butner, North Carolina. Sertifikat kematian yang diperoleh TMZ mencantumkan penyebab kematiannya sebagai hipertensi, penyakit kardiovaskular aterosklerotik, dan penyakit ginjal kronis. Menurut dokumen itu, dia dikremasi di Durham, North Carolina. Kasus besar Madoff telah meninggalkan begitu banyak hal yang tidak diketahui dan penuh teka-teki, membuat orang penasaran tetapi juga tidak berdaya. Sebenarnya inilah dunia yang sesungguhnya. Apa yang kita lihat belum tentu benar, dan kenyataan acap kali tidak diketahui. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.